Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus bailout Senturi. KPK berjanji kasus bailout Senturi akan selesai tahun ini. KPK berpolitik, enggak. Kalau berpolitik penegakan hukum, artinya dalam politik penegakan hukum itu bahwa siapa yang menjadi tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup bisa. Bagaimana dengan kasus Senturi? Kan sudah ada tenggat, ya. Sudah ada tenggat. Nanti Anda bisa menilai kami kalau kami melewati batas tenggat. Jadi ukurlah kami sesuai dengan janji kami. Sekarang proses sedang jalan. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini Anda akan dapat informasi banyak kasus lain. Mudah-mudahan termasuk kasus yang tadi. Para wakil rakyat meminta KPK segera menyelesaikan penyelidikan kasus bailout Senturi. Sehingga pilihannya ada 2. Kita terus menekan KPK atau kemudian kita menindaklanjuti sendiri hasil keputusan paripurna yang sudah menyatakan bahwa proses bailout ini memang bermasalah, sehingga bisa dilanjutkan melalui jalur politik karena hukum yang macet. Uniknya, para wakil rakyat enggan memanggil Antasari Azhar sebagai saksi bailout Senturi. Karena kita sudah clear pada saat proses politik itu selesai ketika Pansus melaporkan kepada paripurna, dan melaporkannya itu dengan memanggil berbagai saksi, ya, dan kebetulan tidak termasuk kepada Pak Antasari karena kita menilai pada saat itu tidak relevan secara langsung, hanya bersifat dugaan-dugaan, ya, dan spekulasi. Yang pasti, langkah hukum buat Antasari Azhar telah usai. Mahkamah Agung baru-baru ini menolak PK Antasari Azhar. MA menguatkan putusan pengadilan menjatuhkan vonis 18 tahun penjara bagi mantan ketua KPK ini. Putusan PK saya, hakim telah memanipulasi fakta. Dalam putusan disebutkan berdasarkan hasil penyadapan Kapolri dan seterusnya. Sejak sidang PM, PT, kasasi tidak pernah ada bukti penyadapan Kapolri. Kok ujuk-ujuk muncul di putusan PK? Bukankah putusan PK putusan yang manipulasi? Untuk mengacu pada 197 KUHP, ini putusan batal demi hukum. Haruskah saya dipenjara berdasarkan putusan batal demi hukum? Siapa yang bisa membatalkan ini? Kalau kita masih berpegang pada adagium, putusan hakim walaupun salah harus dibenarkan, itu putusan zolim. Pak, ini apakah kasus Bapak yang memenjara Bapak sekarang ini berkaitan dengan kasus-kasus besar yang Bapak tangani waktu di KPK? Dan mungkin Bapak masih ingat kasus-kasus yang Bapak tangani? Saya kira Anda bisa menilai lah bagaimana kasus yang saya tangani awal, kasus Gubernur BI, kasus penangkapan Polri, kasus IT KPU, banyak lagi kasus yang mengambang, kasus besar yang belum diusut sampai hari ini. Tiga tahun lalu, Robert Tantular, mantan pemilik sebagian saham PT Bank Senturi, mendapat vonis 4 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perbuatannya diklaim merugikan negara sebesar 2,7 triliun rupiah. Robert juga didakwa bersama Hesham Al-Warok dan Rafat Ali Rifzi tidak melaksanakan surat kesepakatan tahun 2008 untuk mengembalikan aset-aset surat berharga Bank Senturi di luar negeri. Rafat dan Hesham adalah mantan petinggi Bank Senturi yang menjadi buron karena merugikan negara lebih dari 3 triliun rupiah. Keduanya melawan dari luar negeri lewat lembaga arbitrase. If this bad, but we knew CIC was bad in 2001, or bad in 2002, bad in 03, bad in 04, merger, Century. Well, if it was bad, why is it alive on December? Why was it still alive? Selasa 7 Juli lalu, KPK isyaratkan akan ada tersangka baru kasus Senturi. Nanti Anda bisa menilai kami kalau kami melewati batas tengah. Jadi ukurlah kami sesuai dengan janji kami. Sekarang proses sedang jalan. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini Anda akan dapat informasi banyak kasus lain.
maka bisa jadi KPK di bawah pimpinan Abraham Samad kini siap meneruskan penelusuran Antasari Azhar terdahulu. Sebab hingga kini belum terungkap, apalagi tersentuh hukum, siapa pemberi kebijakan dari pemerintah negeri ini yang mengizinkan pengucuran dana 6,7 triliun rupiah bagi Bank Senturi. Tim Liputan Metro TV. Siapa yang ingin memenangkan pemilu itu kan membutuhkan modal yang cukup banyak. Bagaimana cara menyampaikan modal yang cukup banyak? Modal cara merampok yang paling enak dan yang paling cepat mendapatkan uang, modal-modal merampok perbankan yang modal-modal Senturi. Dulu ada model bank yang lain juga. Nah, saya menyangka kalau Bank Senturi ini tidak tuntas sampai 2013, maka pola ini akan muncul menjelang 2014 lagi. BLBI, KLBI itu kan menjelang pemilu juga pada waktu itu. 2004 ada juga peristiwa perbankan menyerang pemilu. 2009 kan kasusnya Senturi. Nah 2013-2014 akan muncul lagi kalau ini tidak kita selesaikan dengan cukup baik. Dibuktikan aja faktanya. Jadi faktanya ada nggak korelasinya kan? Makanya kasus BLBI dibongkar aja dulu. Kasus BLBI dibongkar, ada nggak itu? Kalau enggak berarti pernyataan itu, analisa itu gugur dia. Tapi kalau benar, berarti pernyataan itu menarik dicermati. Besok-besok kita atur yang lebih bagus kan. Afghanistan, mungkin bisa diceritakan bagaimana komparasi KPK bergabung. Silakan. Sebuah apresiasi bagi saya pribadi untuk bisa sharing mengenai KPK. Bagaimana dengan kasus Senturi? Kan sudah ada tengah ya. Sudah ada. Operasi penyelamatan Bank Senturi dimulai sejak September 2008. Karena kalah clearing dan giro wajib minimumnya terus melorot, Bank Senturi masuk pengawasan khusus Bank Indonesia. Ini berarti Bank Senturi mendapat fasilitas pembiayaan darurat dari Bank Indonesia yang sumbernya dari APBN alias uang rakyat. Pada bulan November 2008, kondisi Bank Senturi makin kritis. Para nasabah mencoba melakukan penarikan dananya. Meski demikian, Bank Indonesia pada tanggal 13 November 2008 menyatakan kasus Bank Senturi tidak berdampak sistemik terhadap kondisi perbankan nasional. Mana Pak SBY yang harus bertanggung jawab semua ini? Saya nasabah Bank Senturi menuntut hak saya bersama-sama teman-teman saya. Berbagai gaya dan aksi demo Sri Gayatri untuk memprotes pencairan dana Bank Senturi. Aksi tidur di depan kantor Bank Senturi hingga berakhir di kantor polisi. Membungkus diri dengan kain kafan. Beginilah rasanya orang susah. Membuat rujak untuk pejabat tinggi negara. Hingga gaya nyentrik memakai tanduk. Kenekatan Sri Gayatri, ekspresi dari keputusasaannya yang harus kehilangan dana 69 miliar rupiah. Aksi demo fenomenal Gayatri kerap menyindir pemerintah yang dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus Senturi. Sindiran betapa tidak beresnya pengelolaan bank di negeri ini. Sindiran Gayatri yang menyatakan pemerintah dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus Senturi. Tim Liputan Metro TV. Saat menjabat Ketua KPK, Antasari Azhar pernah diundang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan yang diadakan di awal bulan Oktober 2008 juga hadir Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan Gubernur Bank Indonesia Budiono. Hadir dalam rapat ini Andi Malarangeng dan Denny Indrayana. Pak Denny ikut hadir Pak waktu rapat tersebut. Apa? Rapat. Terkait apa nih? Terkait ini Pak, terkait waktu itu SBY mengadakan rapat terkait kondisi perekonomian Indonesia dengan mengundang dari banyak pihak di Menko Polhukam. Mau nanyain apa sih? Udah lama sekali kasusnya. Iya. Mau bicara tentang kasus apa? Antasari. Nah, waktu itu memang Pak Denny kan nanti aja ya, nanti aja. Pak Denny waktu itu punya
hadir dalam rapat kan Pak? Hadir dalam rapat di mengenai perekonomian waktu itu, krisis ekonomi. Saya harus ingat-ingat lagi ya. Pak Sekjen? Tapi waktu itu Bapak hadir dan ditemani oleh itu. Kenapa jadi penting sekali menanyakan hal yang Antasari dapat? Makanya kita mau konfirmasi nih Pak, kita mau. Presiden meminta pendapat tentang kondisi perekonomian Indonesia terkait krisis ekonomi yang tengah melanda Amerika Serikat. SBY rencananya akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis ekonomi dunia. Antasari Azhar setuju jika pemerintah mengambil tindakan penyelamatan perekonomian Indonesia dari krisis ekonomi. Namun Antasari Azhar sebagai Ketua KPK akan mengambil tindakan tegas jika ada unsur tindak pidana dari proses itu. Tindakan turun. Saya senturi strategi saya tahu. Sorry dalam. Tapi merencanakan seperti itu saya tahu. Rapat yang di BI Iya, betul. Iya, saya nggak tahu. KTSK bukan KTSK. Ya hadir hanya SBY dan Cawapres, Ketua PK, Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri. Jadi di sini sangat Menko Polhukam Widodo, Menko Ekonomi Sri Mulyani PLT, Kader Jasa Seknek, pertemuan sangat terbatas. Pertemuannya SBY paparan, jangan sampai terjadi krisis ekonomi seperti sekarang. Pada waktu itu di wilayah mana sudah mulai terjadi krisis ekonomi. Untuk menghindari itu kita perlu melakukan terobosan. Terobosan global yang saksi hidup kesehatan. Saya bilang dari hukum ada wadah namanya jurisprudens. Jurisprudens itu mengatakan hilang sifat kolonial jika kepentingan umum terlayani. Jadi kalaupun membuat kesalahan itu dan bukan hukum, asalkan akibat itu untuk berumum. Saya katakan gitu. Mereka kayak dari sini belum titik atau sudah koma. Jika dalam kebijakan terus itu disalahgunakan oleh KPK tidak. Hendarman Supanji yang saat itu sebagai Jaksa Agung sudah tidak ingat tentang pertemuan ini. Hendarman Supanji kini diangkat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Enggak, saya kan baru dilantik itu ketemu dengan Pak SBY kan masalah di Kejaksaan Agung. Ya. Tapi lupa sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu Antasari Azhar. Waduh, udah ingat saya. Waduh, lupa saya ya. Itu kan waktu Antasari kan tahun 2008, 2009 sudah menjadi masalah. 2008 sekarang sudah 4 tahun yang lalu. Pernah Antasari hadir bersama-sama, tapi apakah dalam rangka itu saya lupa. Seminggu setelah rapat di istana, Antasari Azhar didatangi oleh Gubernur Bank Indonesia, Budiono. Budiono hendak konsultasi tentang pencegahan korupsi di tubuh Bank Indonesia. Maklum saja, saat itu KPK tengah menyidik kasus korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar 100 miliar rupiah. Seminggu kemudian, Gubernur Budiono kembali mendatangi Antasari Azhar. Kedatangannya kali ini, Budiono memberitahu kalau pemerintah akan bail-out Bank Indover sebesar 4,7 triliun rupiah. Saat itu Bank Indover, anak perusahaan Bank Indonesia yang berada di Belanda, tengah mengalami krisis keuangan. Antasari tidak setuju jika Bank Indover diselamatkan. Antasari meminta Bank Indonesia lebih baik menutup Bank Indover dan ternyata Bank Indover akhirnya ditutup.
Setelah ketemu itu, kira-kira seminggu 3 minggu, saya belum tahu akan terjadi cuma ini saya catat gitu. Dan tahu di Solo, rumah saya itu tidak hanya seperti mau koordinasi. Pertemuan kedua. Baru sih lihat lagi ada sering berkaitan bicara pertahanan ini ada melakukan apa tentang apa bangun untuk nah itu justru entry point bahwa kami juga sepakat DPR bangun untuk kita suntik rebel out itu 4,7. Begitu dia ngomong itu saya kaget. Coba nanti saya tanya dulu dengan rasanya. Saya kontakkan sama teman anda DPR saya lupa lagi namanya. Sudah pernah dihilang di pleno itu. Saya kontak Pak Presiden. Tidak perlu baik yang kasih. Bapak terus sedikit Pak Komodoro Triliun saya bilang. Saya tidak bisa dihitung. Masih saya usut. Begitu. Karena saya dengan dia kan bukan dalam ini kita dulu merasa periksa kasus kembali kan. Tapi saya itu mungkin jaksa sudah usut. Banyak yang ini. Tidak bisa. Saya tidak pernah lihat plenonya dia bilang. Belum. Bukan. Nah, karena itu pada akhirnya diakulasi berakhirnya jadi asli mereka ingin menggunakan bank untuk Pasca Antasari menolak bailout Bank Indover, dilalah pemerintah membailout Bank Senturi 6,7 triliun rupiah. Antasari mengaku tak diberitahu oleh Budiono perihal bailout Senturi. Pencairan tahap pertama tanggal 23 November 2008 sebesar 2,7 triliun rupiah. Pencairan tahap kedua tanggal 5 Desember 2008 sebesar 2,2 triliun rupiah. Pencairan tahap ketiga tanggal 3 Februari 2009 sebesar 1,1 triliun rupiah dan pencairan tahap keempat tanggal 24 Juli 2009 sebesar 630 miliar rupiah. Sementara Antasari Ashar pada tanggal 4 Mei 2009 ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Antasari Ashar menganggap pertemuan dirinya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara merupakan rencana awal pemerintah untuk membailout Bank Senturi. Pertemuan itu sendiri tidak melibatkan Wakil Presiden Yusuf Kala. Rencana bailout bank ditindaklanjuti oleh Budiono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia. Bahkan Budiono sempat mendatangi Antasari Ashar untuk meminta pendapat bailout Bank Indover. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia kemudian melakukan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK pada tanggal 20 November 2008. Rapat itu akhirnya memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan dana talangan Bank Senturi. Rapat KSSK dihadiri oleh Ketua UPK 3R Marsilam Simanjuntak. Sebagai Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi, Marsilam dinilai sebagai kepanjangan tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian memberitahu Presiden SBY tentang keputusan membailout Bank Senturi tanggal 25 November 2008 dengan nomor surat S01-KSSK-01-2008. Presiden saat itu tengah berada di Amerika Serikat untuk menghadiri KTT G20. Saat pengambilan keputusan itu saya sedang berada di luar negeri. Saya memang tidak dimintai keputusan dan arahan. Saya juga tidak memberikan instruksi atas pengambilan kebijakan tentang ihwal itu. Antara lain, karena pengambilan keputusan KSSK berdasarkan Perpu nomor 4 tahun 2008 memang tidak memerlukan keterlibatan Presiden.
Begitu pula dengan Wakil Presiden Yusuf Kala baru mengetahui adanya bailout Senturi tanggal 25 November 2008 setelah Bank Senturi mendapat suntikan dana 2,7 triliun rupiah tanggal 23 November 2008. Masalah Bank Senturi itu prosesnya saya tidak mengetahui dan tidak laporin sebelum dia tindakan. Ya. Tapi dalam penjelasan Menkeu, seakan-akan saya diberitahu pertanggal 22 November. Yusuf Kala menganggap Sri Mulyani dan Budiono adalah dua orang yang bertanggung jawab atas bailout Senturi. Presiden SBY menilai langkah yang diambil Sri Mulyani dan Budiono sudah tepat. Saya dapat memahami mengapa keputusan penyelamatan itu dilakukan. Tidak cukup hanya memahami, saya pun membenarkan kebijakan penyelamatan Bank Senturi tersebut.